Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Amalia Wardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa yang dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pegangan utama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kelima sila Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai yang memberikan suatu pedoman yang sangat baik dan apabila dipraktikkan akan membuat kehidupan warga negara Indonesia lebih bermartabat. Yang ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai filosofis yang terkandung di dalam sila keempat bahwa hakikat negara adalah sebagai bentuk sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah dari rakyat oleh rakyat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dalam sila kelima tersebut juga terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, yakni kehidupan sosial. Maka dari itu Pancasila harus diamalkan dan diimplementasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan Indonesia berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya akan mempresentasikan tentang nilai objektif Pancasila dan nilai subjektif Pancasila. Yang pertama, nilai objektif Pancasila. Pengertian nilai objektif Pancasila merupakan nilai yang berasal dari diri sesuatu itu sendiri. Nilai Pancasila bersifat objektif mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia lain, dan antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental. Tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan kecuali pembentuk negara yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 artinya membubarkan negara Indonesia. Yang kedua, nilai subjektif Pancasila. Nilai subjektif Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali oleh para pendiri bangsa dari bumi Indonesia untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.
Jadi secara sederhana, Pancasila dikatakan bersifat subjektif karena yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga menjadi jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai kebenaran. Yang ketiga, menurut Darmo Diharjo, nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yakni nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius, yang sesuai dengan budi nurhani bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Rafian. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang telah dijelaskan oleh presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang berguna, bernilai, ataupun memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan kedudukannya. Kemudian nilai dasar yaitu berupa akal, pokok, kehakikian atau makna yang dalam dari nilai tersebut. Nilai dasar bersifat global karena menyangkut kenyataan rasional maupun akal. Nilai dasar Pancasila adalah nilai yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia, yakni nilai yang keberadaannya disandarkan terhadap nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimulai dengan sila pertama dan berakhir dengan sila yang kelima. Dengan demikian, maka sebagai warga negara yang taat aturan, kita seharusnya mempelajari dengan baik makna yang terkandung dari sila-sila tersebut untuk memahami nilai dasar dari Pancasila. Adapun nilai dasar Pancasila ialah yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi penuntun penerapan nilai dasar. Nilai instrumental Pancasila adalah nilai penerapan Pancasila yang berasal dari nilai dasar Pancasila itu sendiri. Ia merupakan perwujudan dan penjabaran Pancasila secara inovatif dan dinamis, dengan tujuan mampu menyesuaikan dengan zaman maupun aspirasi rakyat. Sebab nilai instrumental memiliki makna yang luas. Adapun contoh nilai instrumental dari sila ketuhanan yaitu mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, menghormati umat agama lain, serta tidak memaksakan suatu agama terhadap seseorang dan sebagainya. Seperti inilah yang disebut dengan nilai instrumental Pancasila. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang mana merupakan penjabaran Pancasila. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami untuk materi berikutnya. Baiklah, saya Muhammad Saili Uronto Putra akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Menganalisis nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Nilai praksis Pancasila dapat terwujud bila nilai-nilai dasar dan instrumen dari Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua warga negara. Sebagai bentuk nilai praksis Pancasila, warga negara dapat menunjukkan sikap positif penerapannya dalam hidup sehari-hari. Berikut adalah contoh pengalaman tiap sila yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila. 1. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung adalah nilai religius atau nilai ketuhanan. Contoh pengamalannya adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung ialah nilai kemanusiaan. Contoh pengamalannya yaitu
mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung ialah nilai persatuan bangsa. Contoh pengamalannya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung ialah nilai kerakyatan. Contoh pengamalannya yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung ialah nilai keadilan sosial. Contoh pengalamannya antara lain menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan tidak menggunakan hak untuk hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kesimpulannya ialah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami apa arti dan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Seperti kata Presiden pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.